A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan sejarah perang salib dalam bagian yang kedua, jihad oleh Imaduddin Zangki. Setelah Imaduddin Zangki menaklukkan Afarik dengan membuat perjanjian damai dengan Raja Atharib dengan cara mereka membayar jizyah. Kemudian Imaduddin Zangki secara pribadi disibukkan oleh beberapa urusan di Irak, namun ia telah mengatur adanya beberapa orang yang akan mewakilinya di Syam, dan mereka juga memiliki kemampuan yang besar dalam menghadapi pasukan salib. Di antara wakil yang ditunjuknya adalah Aswar, wakil Zangki untuk Aleppo, yang pada tahun 527 Hijriah berhasil mementahkan dua serangan pasukan salib atas Aleppo. Ia mampu mengalahkan mereka dan membunuh sejumlah besar pasukan mereka. Dan Aswar tidak hanya berhenti pada tugas mempertahankan negerinya dari serangan pasukan salib, namun ia juga memulai serangan bersama pasukan Aleppo ke sejumlah wilayah yang telah dikuasai pasukan salib. Dan ini dianggap sebagai sebuah kemajuan besar dalam gerakan jihad kaum muslimin menghadapi pasukan salib, karena hanya dilakukan oleh para wakil tanpa dipimpin langsung oleh komandan besar mereka. Aswar yang merupakan wakil Zangki di Aleppo dengan berani melakukan serangan langsung ke benteng Til besar, yang merupakan salah satu benteng pasukan salib yang dekat dengan kerajaan Aleppo. Lalu terjadi sebuah pertempuran yang sengit antara pasukan Aswar dengan pasukan Franka yang dimenangkan oleh kaum muslimin, dan korban yang terbunuh dari pasukan Franka berjumlah hampir 1.000 orang, baik dari pasukan berkuda maupun berjalan kaki. Lalu pasukan Zangki yang dipimpin oleh wakilnya di Aleppo, yakni Aswar, kembali bergerak bersama tentara Aleppo untuk menyerang Latakia dan sekitarnya pada tahun 530 Hijriah. Mereka berhasil memperoleh harta rampasan perang yang banyak, mengacaukan pasukan Franka dan membunuh serta menahan banyak sekali prajurit dari pihak musuh, hingga jumlah tawanan mereka saat itu mencapai 7.000 orang. Sedangkan harta rampasan perang yang diperoleh mencapai sekitar 100.000 hewan ternak, dan kaum muslimin pun merasa senang dengan kemenangan itu. Sementara pasukan Franka tidak mampu melakukan apapun berkenaan dengan kekalahan itu karena kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Salah satu usaha terpenting Zangki adalah serangannya terhadap benteng Bahrin, di mana ia menyerang setelah terjadinya benturan dengan pasukan salib di sekitar Homs. Ketika itu pasukan salib yang dipimpin langsung oleh Raja Baitul Maqdis Fogg dan Raymond Kon Tripoli telah mulai bergerak untuk mengusir Imaduddin dari benteng tersebut. Akan tetapi Imaduddin tetap bertahan dan meneruskan pengepungannya. Sementara pada saat yang sama, sebuah pasukan besar dari pasukan salib juga berangkat dari beberapa wilayah Syam yang berbeda, dan bahkan juga dari Romawi untuk membantu penyelamatan pasukan mereka yang terkepung di dalam benteng. Namun demikian, Imaduddin berhasil menutupi informasi tentang datangnya bantuan itu dari pasukan yang terkepung di dalam benteng, hingga akhirnya mereka putus asa dan menyerah kepada Imaduddin serta menyerahkan benteng kepadanya hanya sehari atau 2 hari sebelum datangnya bantuan besar yang saat itu masih berada di dalam perjalanan. Dan setelah mereka meninggalkan benteng, barulah mereka mengetahui akan besarnya bala bantuan yang terhimpun dan dikirim untuk membantu mereka. Mereka pun menyesal karena telah menyerah, namun penyesalan itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka, karena saat di dalam benteng mereka tidak pernah menerima informasi apapun sama sekali, sehingga mereka terpaksa menyerah. Di samping itu, Imaduddin juga melakukan perlawanan terhadap serangan Bizantium yang ditujukan kepada wilayah Syam. Serangan mereka dipimpin langsung oleh Raja Bizantium Hanna Komenin yang menyerang wilayah Syam setelah sebelumnya kaum Nasrani yang tinggal di Syam meminta bantuan kepadanya. Ia tiba di Syam pada tahun 531 Hijriah, dan pos pertamanya di sana adalah kota Antioquia, tempat berkumpulnya seluruh pasukannya, baik yang datang melalui jalur darat maupun laut. Kemudian ia melakukan serangan ke arah timur dan mereka merebut sejumlah wilayah Islam seperti Nisea, Ain Zarba, sebuah dataran tinggi di Hamdun, dan wilayah lainnya. Kemudian ia bergerak menuju Basa'ah yang merupakan benteng terdekat ke Aleppo. Pasukan Romawi yang dipimpin langsung oleh raja mereka berhasil menguasai benteng itu dan melakukan pembantaian yang sangat mengerikan.
di mana mereka ribuan penduduknya dan melukai lebih dari 5.000 orang, dan mereka juga memaksa sebagian penduduknya untuk memeluk agama Nasrani. Saat itu Raja Bizantium telah berniat untuk terus menuju Aleppo, karena baginya Baza'ah hanyalah sebuah persinggahan dalam perjalanannya. Akan tetapi penduduk Baza'ah berhasil meningkatkan penduduk Aleppo, sehingga penduduk Aleppo bersama pasukan Imaduddin Zangki segera menyiapkan benteng-benteng pertahanan di Aleppo. Lalu mereka mengirimkan surat kepada Zangki yang saat itu tidak berada di Aleppo mengenai bahaya yang tengah mengancam. Maka Zangki mengirimkan sebagian pasukan penunggang kudanya untuk ikut serta dalam mempertahankan kota Aleppo serta mengangkat moral penduduknya. Kemudian pasukan Romawi pun datang bersama sekutu mereka yang berasal dari kaum Franka di Sam dan melakukan pengepungan terhadap kota Aleppo. Namun penduduk Aleppo tetap bertahan dengan gagah berani. Lalu para pemberani dari penduduk Aleppo, baik dari kalangan pemuda, orang tua, remaja, mulai melakukan serangan-serangan kejutan secara tiba-tiba terhadap pasukan salib dan membunuh prajurit mereka yang terpisah dari pasukan. Lalu setelah melakukan serangan, mereka segera mundur tanpa ada yang terluka. Mereka juga menyusup ke dalam perkemahan musuh sehingga berhasil menimbulkan rasa takut di dalam hati mereka. Di samping itu, kokohnya pertahanan yang dibangun oleh penduduk Aleppo dalam menahan serangan musuh pada akhirnya membuat musuh-musuh merasa putus asa untuk bisa merebutnya, sehingga pasukan Romawi pun merasa sekutu mereka dari kaum Nasrani Sam memilih untuk menghentikan pengepungan yang telah mereka lakukan selama 3 hari. Kemudian mereka mengarahkan tujuan kepada benteng Atharib yang sebelumnya telah direbut Zangki dari pasukan salib. Mengetahui kedatangan mereka, kaum muslim yang berada di dalam benteng itu menjadi takut dan memilih untuk melarikan diri setelah sebelumnya membakar benteng itu dan juga seluruh bagian pertahanannya agar tidak bisa dimanfaatkan oleh musuh. Pasukan Romawi pun dapat menguasainya dengan mudah. Lalu mereka meninggalkannya setelah sebelumnya mengumpulkan tawan yang cukup banyak dari kaum muslimin di sana. Para tawan itu digiring oleh pasukan Romawi yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Sementara itu Aswar yang merupakan gubernur Aleppo yang ditugaskan oleh Zangki terus mengikuti perkembangan dari jauh. Dan setelah pasukan Romawi pergi, ia segera melancarkan serangan mendadak terhadap benteng Atharib dan membunuh para tentara Romawi yang menjaganya. Lalu ia membebaskan tawan kaum muslimin yang berada di sana dan kemudian kembali ke Aleppo dengan selamat dan membawa harta rampasan perang. Setelah pasukan Romawi menyerang Caesar yang saat itu merupakan sebuah kerajaan terpisah yang diperintah oleh keluarga Munkits, para gubernurnya segera meminta bantuan kepada Imaduddin Zangki yang langsung menyiapkan pasukan untuk bertempur menghadapi pasukan Romawi. Pada saat yang sama, Zangki juga berusaha membenturkan tentara pasukan Romawi dengan para sekutu mereka yang berasal dari kaum Nasrani Sam. Tidak ada pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi karena Raja Romawi memilih untuk mundur dan tidak berhadapan dengan Imaduddin Zangki. Sikap yang diambil oleh Zangki ini dan tindakan yang membentung serangan pasukan Romawi Bizantium meskipun tidak secara langsung memiliki peran besar dalam kegagalan serangan pasukan salib Romawi tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menghancurkan gerakan jihad yang dipimpin oleh Imaduddin pada masa itu. Dan di samping itu, usaha Imaduddin dalam membakar pemusuhan antara Romawi dengan kaum salib di Sam juga merupakan salah satu sebab utama dari kegagalan mereka dalam serangan. Pada tahun 533 Hijriah, Imaduddin berhasil merebut kembali benteng-benteng kaum muslimin yang dikuasai oleh Romawi di negeri Sam. Dan ia juga berhasil menaklukkan daerah-daerah lain yang di tangan pasukan salib. Kemudian Imaduddin terpaksa harus menghadapi persekutuan antara sejumlah kelompok Islam di Damaskus dengan pasukan salib pada periode antara tahun 534 sampai tahun 536 Hijriah. Oleh sebab itulah, selama kurun waktu tersebut Imaduddin berusaha mengurangi serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengannya agar tidak semakin mengokohkan hubungan kerjasama antara kelompok-kelompok tersebut dengan pasukan salib. Dan beberapa orang komandan dari pasukan Imaduddin yang juga mampu melancarkan sejumlah serangan yang sukses terhadap Antioquia dan sekitarnya pada tahun 536 Hijriah. Dan mereka juga berhasil menundukkan pasukan salib di beberapa wilayah yang berdekatan dengan Antioquia. Dan dalam salah satu pertempuran, sejumlah korban yang terbunuh dari pasukan salib mencapai lebih dari 700 orang, dan kaum muslimin pun pulang dengan membawa harta rampas perang dan barang-barang yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.